Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konvolusi dalam convolutional neural network. Nah, pada kali ini kita akan membahas adanya konvolusi dalam CNN ini. Lalu di sini saya sudah menyiapkan jurnal berupa implementasi convolutional neural network atau CNN untuk klasifikasi ikan cupang berbasis mobile. Nah, pada jurnal kali ini juga membahas arsitektur apa yang digunakan dalam penerapannya. Langsung saja kita ke jurnalnya. Nah, pada kali ini saya sudah memasukkan dalam bentuk PPT sehingga nanti kita tinggal breakdown dan kita pelajarin sedikit demi sedikit. Nah, pada jurnal kali ini itu menggunakan ikan cupang atau betta fish yang merupakan ikan hias air tawar yang cukup banyak yang disukai orang-orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Lalu para pecinta ikan cupang juga menggemari atau lebih tertarik pada jenis kelamin jantan dibandingkan yang betina, karena pejantan dinilai memiliki nilai keindahan dari warna dan juga bentuk dibandingkan betina, serta lebih menarik minat. Juga ada unsur nilai jual tinggi sehingga banyak pecinta ikan lebih memilih pejantan dibandingkan dengan betina. Nah, tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengembangkan klasifikasi ikan cupang dengan menggunakan metode convolutional neural network dengan mengevaluasi tingkatan keakuratan dengan klasifikasi jenis ikan cupang yang telah ada untuk dikembangkan lebih lanjut dan membangun perangkat lunak berbasis mobile. Nah, penelitian ini menggunakan klasifikasi jenis ikan cupang menggunakan metode CNN dilakukan untuk mengetahui atau mengklasifikasikan jenis ikan cupang berdasarkan dari bentuk, sirip, serta ukuran berdasarkan citra ikan cupang yang telah diambil dari perangkat mobile sebelumnya. Nah, di sini juga masuk ke studi literaturnya. Pada penelitian tentang klasifikasi ikan cupang didapatkan akurasi sebesar 78,33% dari hasil keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. Penelitian dilakukan dengan langkah seperti mengimpor beberapa libraries yang terdapat deteksi gambarnya. Nah, selanjutnya juga ada dataset untuk kategori anjing dan juga kucing, sehingga hasil akurasi gambar digunakan itu dapat mencapai akurasi kurang lebih 84,9%. Nah, selanjutnya penelitian ini menggunakan metode CNN dengan arsitektur VGG16 dapat melakukan pengenalan ras anjing dengan baik dan akurat dengan tingkatan akurasi mencapai 87% dengan data keberhasilan cropping dan 82% dengan menggunakan data tanpa cropping. Nah, penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya. Ini menggunakan penelitian sebelumnya yang diterbitkan oleh yang dibuat oleh Dwi Setiawan, lalu ada Triadi, juga Denis Alkasha dan Lubis. Nah, kenapa dipakainya arsitektur VGG? Yaitu suatu arsitektur yang dikembangkan oleh Simoyan dan juga Simserman tahun 2015. VGG pun punya dua jenis, yaitu ada VGG 16 serta VGG 19. Perbedaan dari dua jenis tersebut yaitu ada dalam kedalaman layernya saja. Pada 2014, arsitektur VGG16 juga menjadi runner-up atau juara kedua dalam kompetisi ImageNet Large Scale. Nah, kenapa pakai VGG? Itu karena ada penerapan suatu convolutional layer ukurannya kecil pada kernel atau filter 3x3 yang berfungsi untuk mengaktifasi CLU dengan yang membuat arsitektur tersebut memiliki kedalaman sampai 16 layer serta konfigurasi lebih banyak zero padding agar informasi yang didapat lebih banyak. Karena pada
Tujuannya itu untuk klasifikasi ikan cupang karena juga memiliki banyak informasi agar tidak terjadi misleading. Untuk penerapan convolutional layer, VGG ditata dengan baik dengan cara menumpuk lalu menambahkan max polling layer. Nah, konvolusi juga di sini ada penjelasan tambahan, yaitu berkaitan dengan perkalian dari dua matriks kemudian dijumlahkan atau operasi dot products dari Adrian 2018. Nah, selanjutnya itu slide mengenai macam arsitektur. Nah, arsitektur itu sebenarnya ada cukup banyak. CNN itu bagian dari AN yang merupakan arsitektur di deep learning. Arsitekturnya juga ada banyak, ada untuk gambar, ada untuk segmentasi, ada untuk deteksi objek. Nah, kali ini karena kita tadi disebutkan deteksi gambar ikan cupang, maka di sini memilih untuk VGG. Nah, sesuai dengan VGG, di sini menggunakan VGG 16 lebih tepatnya. Nah, VGG juga di sini dari kredit DAS 2017 dan juga dikutip lagi dari YouTube dari Ibu Lia, itu di sini dapat diketahui bahwa VGG itu 2014 juara 2 dengan top 5 error rate itu ada di 7,3%. Nah, ini memperkuat bahwa VGG ini mempunyai tingkatan arsitektur yang cukup baik sehingga dia juga dapat berhasil di runner up ya. Nah, di sini ada pengolahan citra. Di sini ada gambar arsitekturnya. Ini juga berhubungan dengan yang sebelumnya itu. Di sini untuk 1000 neuron untuk melakukan klasifikasi diharuskan mengaktifasi softmax. Nah, selanjutnya di sini ada VGG 16, terus lalu dilakukan input. Nah, di sini ada keterangannya bahwa akan dilakukan konvolusional 3x3, lalu ada konvolusional lagi, lalu masuk ke max pooling, dilakukan konvolusional, max pooling hingga beberapa kali sampai max pooling dan didapatkan hasil outputnya. Nah, pengolahan citra itu untuk bertujuan mendapatkan informasi visual, lalu mengolah citra juga satu metode sehingga dapat menghasilkan gambar yang sesuai dengan kebutuhan atau kehendak. Di sini ada resizing, brightness, filter, lalu di ketiga ada computer vision, Android Studio. Nah, Android Studio ini juga diperlukan karena tadi juga kan berkaitan dengan aplikasi. Nah, Android Studio itu ide untuk mengembangkan pada sistem Android berdasarkan intelijen. Nah, Android Studio menawarkan fitur untuk para editor yang memiliki alat untuk melakukan pengembangan. Nah, di sini Android Studio juga diresmikan oleh Google agar didukung agar mendapat dukungan penuh. Yang kelima ada Unveiled Modeling Language, itu bahasa standarisasi untuk pembuatan model yang bisa digunakan untuk pembuatan perangkat lunak dan membangun program representasi objek. Juga merupakan satu pemodelan dalam perangkat lunak. Nah, rancangan dataset pada penelitian citra ini, citra cupang diambil dari website Google Image, para penjual dan juga dokumen pribadi. Data citra digunakan yaitu 5 jenis citra cupang serta dataset yang digunakan untuk mendeteksi penggunaan CNN yaitu berjumlah 360 citra gambar. Karena seperti tabel sebelumnya itu dilakukan VGG 16, input, konvolusi, max padding, konvolusi, max padding, max pooling, lalu didapatkan 360 citra gambar. Nah, dari gambar-gambar ini juga pada tadi kan juga ada kan 3x3 di ukuran kernel filternya. Nah, jadi setiap gambar ini akan di kernel atau filter. Pada bagian ini
secara vertikal dan juga horizontal. Jadi setiap sisinya akan di-scan sehingga dapat dikenali ini jenis ikan apa. Lebih tepatnya ini masuk ke jenis yang apa. Di sini ada jenis half moon, big ear, squid, nemo koi, dan blue rim. Nah, adanya kernel atau filter di sini dapat digunakan untuk dapat mengenali jenis ikan cupangnya. Karena kan di sini ada beberapa ikan cupang dan juga pembuatan aplikasinya untuk ikan cupang juga kan. Nah, lalu ada data processing untuk menyeleksi gambar, terus ada data augmentation untuk teknik manipulasi data dengan menerapkan sebuah perubahan seperti rotasi, zoom, serta horizontal flip. Nah, seperti ini. Dari ikan ini lalu diperbesar, diputar, dan juga di horizontal flip menggunakan ilustrasi data augmentation. Lalu ada resize. Data dari ikan cupang yang dikumpulkan memiliki ukuran yang berbeda-beda pada permodelan CNN. Nantinya di input harus memiliki ukuran yang sama. Dengan melakukan resize bertujuan untuk merubah ukuran cerita yang berbeda menjadi sama. Nah, perancangan model CNN digunakan menggunakan model VGG 16. Nah, model ini juga dimodifikasi dengan tujuan untuk mengurangi jumlah parameter yang tinggi dan membuat model menjadi lebih ringan saat dijalankan. Karena ada beberapa, jika tidak dilakukan modifikasi akan memiliki beban kerja yang berat, sehingga dilakukan modifikasi untuk mengurangi jumlah dari parameter yang tinggi. Nah, di sini dapat diketahui modifikasi VGG, lalu dilakukan input, konklusi, max pooling, konklusi, max pooling, terus konklusi, max pooling, dan didapatkan di sini ada softmax. Nah, pada model di atas dari 13 layer konklusi, pada tiap layer konklusi memiliki kernel atau filter size berukuran 3x3 serta slides 1. Tiap layer konklusi ini menggunakan functional activation RLU dan menggunakan zero padding. Pada zero padding, output dari hasil pengeluaran konklusi memiliki panjang serta lebar yang sama pada inputannya karena sudah dilakukan filterisasi terlebih dahulu. Sedangkan max pooling layer ditetapkan pool size berukuran 2x2 dengan slides 2. Max pooling layer pada gambar terakhir, pada flatten layer, dan juga reshape feature map. Nah, lalu diajak perangkat lunaknya menggunakan case diagram. Di sini ada user, terus tampilan hasil klasifikasi jenis ikan cupang, klasifikasi tampilan jenis ikan. Nah, ada di sini juga dilakukan scanner luarnya, aktor dari aplikasi jenis ikan cupang, aktor berupa user, melakukan klasifikasi jenis ikan cupang, nama dari, terus turun ke bawahnya nama jadi use case, penjelasan aktor, terus keterangan. Dilanjut dengan skenario use case, menampilkan jenis ikan cupang. Di sini juga ada skenario use detail jenis ikan cupang, deskripsi berupa nama jenis use case, penjelasan aktor, lalu ada penjelasan jenis, detail jenisnya, pilihan detail, dan juga user. Nah, di sini juga use klasifikasi jenis ikan cupangnya. Klasifikasi jenis ikan cupang itu dilakukan dari model ini VGG 16. Oke. Nah, setelah dilakukan prosesnya tadi lewat VGG 16, lakukan pengujian aplikasi. Nah, setelah lewat pengujian 2 menu pilihan, terus juga halaman hasil deteksi hasil.
dari hasil VGG 16 juga dapat dibuktikan juga bahwa memiliki akurasi yang tinggi 94%, 78%, 84%, 74%. Ini membuktikan bahwa VGG 16 itu cukup akurat dalam mendeteksi gambar, dan juga dengan kernel atau filter yang tepat itu dapat menghasilkan akurasi yang lumayan tinggi. Nah, hasil pengujian juga didapatkan Dionys Big N dengan nilai 94%. Lalu ada pengujian model. Pengujian model menggunakan data citra ikan cupang yang sebelumnya model tersebut belum pernah terlihat pada proses pelatihan. Jenis citra yang diuji melakukan pengujian serta 150 citra dengan masing-masing dari jenisnya terdapat 50 citra. Model diuji lagi dengan convolutional matrix untuk mengukur kinerja dari machine learning, mengatasi klasifikasi. Pada confuse matrix juga terdapat 4 tabel berbeda-beda. Menggambarkan langkah penyelesaian terhadap confusion matrix dengan nilai true negatif, false positif, false negatif. Di sini juga ada implementasi aplikasi berupa home screen. Lalu di sini juga sudah dapat ada user interface-nya. Dan juga di sini terdapat klasifikasi ikan cupang ya di sini. Lalu ada opsi kamera. Di sini opsi kamera itu untuk mendeteksi jenis ikan yang dimiliki oleh user itu apa, dan juga dapat diketahui jenisnya itu ikan apa. Nah, pada gambar ini dapat diketahui akurasinya itu mencapai 99% setelah dilakukan pengambilan gambar. Nah, di kesimpulannya, sistem klasifikasi jenis ikan cupang menggunakan metode Convolutional Neural Network CNN untuk klasifikasi jenis ikan cupang dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hasil pengujian menunjukkan ikan cupang Big L memiliki akurasi tertinggi, yaitu 94% secara keseluruhan. Ikan cupang Nemo memiliki akurasi 86%, lalu ikan cupang Squid akurasinya 84% dan juga 78% masing-masing. Dan ikan cupang Blue Rim memiliki akurasi cukup rendah dibandingkan yang lainnya, itu di 74%. Nilai hasil ini didapatkan sistem perangkat lunak berbasis mobile yang dikembangkan untuk memudahkan penggemar. Di sini juga dapat dibuktikan bahwa konvolusi yang berupa memperbesar atau kali 2 matriks kemudian dijumlahkan operasinya dot productionnya dapat meningkatkan akurasi dari arsitektur VGG. Nah, karena dikalikan matriks itu di sini terlihat seperti dilakukan scanning atau kernel, lalu dilakukan lagi VGG berupa input, konklusi, terus max pooling, konklusi, max pooling, dan itu meningkatkan akurasinya. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.